Jadi kalau ada orang berdosa, bersalah, jangan permalukan, jangan hakimi. Kalau dia memang kau tegur dengan kasih dan dia perlu nggak teguran agak tegas? Memang harus tegas. Nah, boleh membiarkan suami selingkuh demi engkau dapat uang, kau biarkan dia dalam dosa. Saya tidak setuju. Sama dosa perselingkuhan harus tegas. Sama dosa perzinahan harus tegas. Tidak boleh main-main. Daripada saudara suntuk, lemas, nggak berdaya, mengeluh, menyalahkan, lebih bagus dengar firman, berdoa, berserah kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada mengeluh. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, kasih itu mengampuni dan memulihkan. Saudara, dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 8 kita baca dengan suara kuat-kuat ya. 1, 2, ya. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Terus, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Ayo sama-sama. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Terus, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Kasih sejati tidak mengabaikan dosa, tetapi juga tidak menghancurkan orang berdosa. Dalam jemaat Korintus, Paulus mengajarkan keseimbangan antara disiplin dan pemulihan. Pemulihan akan terjadi jika ada kasih yang tulus. Bagaimanakah karakteristik kasih? Pertama, kasih yang mendisiplinkan. Disiplin dijatuhkan bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyadarkan orang yang berdosa. Saudara, disiplin gereja adalah ekspresi kasih yang bertujuan membawa pertobatan, bukan mempermalukan orang berdosa. Kasih yang sejati berani menegur demi kebaikan rohani. Tegurlah dan motivasi kasih bukan karena emosi. Tujuan disiplin adalah pemulihan, bukan penghukuman permanen. Cerita ini adalah kisah bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang banyak hidup di dalam dosa perzinahan. Jemaat Korintus itu jemaat pelabuhan. Taulah jemaat pelabuhan. Di sana banyak yang namanya transaksi seksual. Terjadi yang namanya perzinahan, percabulan. Kota metropolitan, kota transaksi, kota bisnis, itulah Korintus. Dan orang yang berdosa banyak ketangkap di sana. Dan gereja mengingatkan mereka. Gereja mendisiplinkan mereka. Gereja menegur mereka. Tetapi ada yang sudah mulai berlebihan menegurnya. Sehingga orang berdosa itu bukan makin dekat dengan Tuhan, makin jatuh, makin lemah, makin tidak semangat bertobat. Saudara, gereja yang benar harus berani menegur orang yang bersalah. Termasuk saudara. Saudara dan saya mengasihi itu adalah mengingatkan orang yang berdosa. Berani menegur. Jangan biarkan dosa berkembang dalam keluargamu. Jangan biarkan dosa berkembang di dalam gereja Tuhan. Saya seorang gembala harus berani menegur kalau ada yang selingkuh di gereja ini. Ada yang selingkuh? Shalom? Adakah di antara saudara yang selingkuh? Kembalilah ke jalan benar. Karena ada yang selingkuh, selingkuhannya pun dibawa ibadah. Sambil mereka nyanyi, bergandengan tangan dalam kasih. Selingkuhannya loh dibawa. Percaya nggak kalian? Ada. Yang pacaran selingkuh pun ada. Main dua dia. Yang situ pemain musik, keyboard di mainnya. Yang sana juga dikerjainya. Saudara, saya berharap saudara tidak ada dosa dalam hidupmu.
Betul, semua manusia berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Oleh darahnya kita telah ditebus, disucikan. Jadi saya bisa jatuh dalam dosa, tapi saya tidak bisa hidup dalam dosa. Ingat, ciri anak Tuhan yang benar tidak bisa hidup dalam dosa. Itu. Bukan tidak bisa jatuh ya. Bilang sebelahnya, pahamnya kau maksud ini? Coba tanya dulu ya. Kalau engkau anak Tuhan Yesus, kau tidak bisa hidup dalam dosa. Kalau engkau bilang aku anak Tuhan Yesus, tapi terus selingkuh, berzina, pelayanan, pembohong dirimu. Engkaulah ahli drama di gereja ini. Tingkat yang paling dosa, paling tinggi apa? Munafik. Kalau sudah berani sentuh musik, berani pelayanan, berani khotbah, harus berani tinggalkan dosa. Nggak boleh setengah-setengah. Bukan berarti orang ini sempurna. Bukan. Tapi kan lucu lah tadi malam berzina. Baru main keyboard, baru khotbah, oh haleluya. Baru main bass. Tadi malam lihat pornografi. Urapan mereka turun negatif loh samamu. Perzinahan itu spirit. Satu aja berzina antara mereka ini, yang lain ngikut. Yang lain ngikut. Apa yang saya lakukan? Saya tegur 4 mata. Nggak boleh 3 mata. Harus 4 mata. Kalau 3 mata harus 1 congkel. Repot. 4 mata. Tegur. Benar kau berzina. Benar kau selingkuh. Benar. Bertobat 4 mata. Ada yang saya tegur beberapa orang. Ada. Yang menyedihkan saya. Yang homo pun ada. Jangan bilang homo gak ada di gereja ini. Dosa saya. Homo pun ada di gereja ini. Dosa saya. Homo itu sekarang di mana-mana. Lesbi di mana-mana. Kenapa dia lesbi? Fatherless. Kecewa dengan ayah. Sehingga dia suka dengan wanita. Ada yang gay. Semua itu orang fatherless. Kurang kasih ayah. Pemburit tidak akan masuk kerajaan Allah. Homo tidak akan. Tidak akan ke surga. Dosa harus tegas. Dosa harus tegas ditegur. Tapi harus dasarnya kasih. Kasih. Saya akhirnya sharing dengan yang homo ini. Saya bilang, kamu dikasihi Tuhan, bangkitlah. Tapi istirahat dulu dalam pelayanan. Dia nangis. Saya tegur, kamu istirahat dulu. Yang saya tanya lagi, ada nggak yang lain? Masih ada Pak. Makanya saya kebingungan. Siapa lagi yang homo di antara orang ini? Ini YouTube loh direkam. Saya nggak boleh main-main. Apa yang saya ucapkan ini direkam. Menyedihkan hati saya. Tuhan tolong saya. Mampukan saya mengembalakan gereja ini bukan hanya udah ribuan jemaat ini. Entah siapa yang datang. Tapi Tuhan menerima orang berdosa. Amin. Tuhan menerima gay. Tuhan menerima lesbi. Tapi Tuhan tidak menerima dosa itu. Itu loh. Tuhan menerima orang berselingkuh. Tapi Tuhan tidak menerima perselingkuhan. Itu loh. Tuhan menerima orang bercerai. Tapi Tuhan tidak setuju dengan perceraian. Sama dosa kita harus tegas. Kalau tidak dia menular kepada yang lain. Gereja yang tidak tegas dengan dosa, gereja itu akan dipenuhi dengan orang seperti itu. Gereja harus tegas. Makanya saya bilang sama anak muda kita pacaran, jangan pegangan tangan. Ini masih pacaran panggil papi. Jijai aku lihat kau. Mami, ampun, ampun. Sayang. Masih pacaran sayang-sayang. Oh salah terlalu lebay. Biasa aja. Nanti kalau kau udah menikah, bukan sayang kau panggil monyet. Repot ceritanya itu. Saya berdoa setiap saudara harus tegas dengan dosa. Saya lebih bagus. Dia sakit hati ke saya demi keselamatan dia.
Demi keselamatan dia, saya harus tegur. Yang tidak boleh menyebutkan nama ya. Adakah di gereja ini berselingkuh? Ada. Yang salah itu, yang berselingkuh, satu. Pengumuman Sadarion. Orang-orang yang berselingkuh, satu. Dua, tiga. Orang-orang yang nonton pornografi, satu, dua, tiga. Nggak boleh. Orang-orang yang beribadah tapi nggak bayar utang, adakah di gereja ini? Ada, pelayan pun ada. Ampunlah. Bisa kau melayani kita nggak bayar utang. Bilang sebelahnya, bayar utangmu. Saya pun punya pinjaman. Saya bayar. Dosa nggak membayar pinjaman? Dosa. Bayar. Saya harus juga bayar pinjaman yang harus saya pulangkan. Saudara, kasih itu yang mendisiplinkan. Itu benar. Dalam 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 6. Ayat 6-nya aja saya baca. Ayat 6. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukuplah teguran. Cukuplah teguran. Teguran, bukan mempermalukan. Bukan menghakimi, wah kau ya selingkuh ya, kau ya berzina ya, kau ya homo kau ya, homo kau. Jangan. Gak boleh kita mempermalukan. Menghakimi pun gak hak kita. Menghakimi hak Tuhan. Kalau ada orang berdosa, tegur. Di dalam Alkitab Amsal 27 ayat yang kelima. Saya berharap semua pelayan juga di sini ya. Ada Ode, ada Meli, ada yang lain-lain semua di sini yang kepala departemen harus berani tegur. Kenapa pacaranmu begitu? Kenapa kau hidupnya gak benar? Gak boleh menjadwalkan pelayan-pelayan yang aktif berzina. Aku tanya, apakah Tuhan mengasihi orang yang berzina? Mengasihi. Apakah Tuhan menerima orang yang berzina? Menerima. Apakah boleh pelayanan sambil berbuat dosa? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya aktif berbuat dosa tapi aktif khotbah. Itu namanya pendusta, pembohong. Gak boleh. Jadi bukan hanya saya, orang tua di sini juga perhatikan. Diri kalian juga perhatikan, komsel-komsel perhatikan. Jangan kasih dia sharing khotbah, padahal hidupnya gak benar. Kita kasih khotbah dia tapi hidupnya hancur. Kacau gereja ini namanya. Pak, tapi gak ada yang sempurna. Betul, saya pun gak sempurna. Tapi at least kalau ada dosa aku tinggalkan. Kalau aku bersalah lah katakan berapa hari yang lalu. Ya aku minta ampun Tuhan. Tapi jangan pula minta ampun tetap hal dosa yang sama. Janganlah, itu namanya kan mempermainkan Tuhan. Minta ampun Tuhan, kemarin aku berzina. Terus minggu depan, ampun lagi Tuhan, berzina lagi Tuhan. Terus bulan depannya lagi, berzina lagi aku Tuhan. Tuhan bilang, kau sebenarnya benar menghormati aku atau mempermainkan? Itu mempermainkan. Kalau jatuh di tempat yang sama terus menerus, itu mempermainkan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan Allahmu. Menyebut nama Tuhan aja kita gak boleh sembarangan. Apalagi lah kita pelayanan. Harus berani mendisiplin. Semua kepala departemen harus berani mendisiplin. Tapi dasarnya kasih. Teguran karena sayang. Oh segan. Oh nanti gak ada pemain musik kita. Oh gak ada singer kita, udahlah mau hancur pun kau udahlah, yang penting ada singer. Gak usah ada singer. Gak usah ada tim musik lengkap daripada orang munafik semua ditampilkan. Gak usah ada itu. Tuhan juga gak tertarik. Tuhan juga gak tertarik dengan persembahan yang menjijikkan. Tuhan tertarik dengan persembahan yang benar. Kalau berdosa, mengakui dosa, apa kata Tuhan kepada perempuan berzina itu? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu loh maksudnya. Itu loh poinnya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amsal 27 ayat yang kelima dikatakan adalah lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Ayat 6. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Tegur dengan nyata. Tegur dengan kasih. Sini dulu Ode.
Aku lihat kau ada yang salah. Ini contoh. Apa benar kau kemarin di sana pelukan? Benar nggak? Contoh. Tegur 4 mata. Gak boleh dia kubiarkan WL. Gak boleh kubiarkan Desi main musik. Hendrik main gitar. Sementara aku lihat mereka ini pacarannya cium-ciuman. Wow. Mesra-mesraan. Baru nyanyi main gitar. Kudus, kudus. Tuhan bilang malaikat dari sorga. Kudis, kudis. Iyalah, betul nggak? Malaikat bilang kau kudis, bukan kudus. Orang kudus itu apa artinya? Memisahkan diri dari dosa. Memisahkan diri dari dunia, hidup kepada Allah. Harus saya berani. Ini contoh aja semua. Kalau anak-anak yang saya bina mudah-mudahan mereka jaga kekudusan, jaga kesucian. Tapi kalau ada kalian tahu, foto kirim ke saya. Ya. Karena akan saya istirahatkan, saya berhentikan. Termasuk kepada diri saya pun saya harus tegas. Diistirahatkan bukan berarti disiplin untuk hancur, bukan. Kita tidak mau mempermainkan dosa. Kita mau orang yang serius ikut Tuhan. Kita yang mau orang yang benar-benar ikut Tuhan. Demikian anakmu juga kalau hidup free sex, seks bebas. Jangan diamkan, tegur. Ingat, tidak ada anak yang jahat. Yang ada anak salah asuh, salah didik. Kenapa dia free sex? Ayah ibunya tidak menanamkan takut Tuhan. Ingat, seperti apa anakmu, hasil didikanmu. Jangan egois. Kalau anakmu nanti dokter, oh papa hebat, mama hebat. Anakmu narkoba, gak kau bilang hasil asuhanmu. Wih, betapa jahatnya hidupmu. Buruk baiknya anakmu adalah hasil asuhanmu. Buruk baiknya jemaat pelayan yang di sini, hasil asuhan saya. Mereka hidup jahat, tanggung jawab saya juga. Saya tidak hanya memuji mereka ketika baik, ketika buruk pun tanggung jawab saya. Saudara, perhatikan orang-orang yang di rumahmu. Anak tahu ada anak-anak yang suka bohong. Dari mana anak tahu bohong? Dari orang tua pada umumnya. Ingat, orang tua yang jujur melahirkan anak yang jujur. Yakinlah. Yakinlah, gak jauh buah jatuh dari pohonnya. Gak jauh karakter orang tua kepada anak. Kalau orang tua jujur, anakmu akan jujur. Karena ketika nanti anakmu bohong, pasti kau tegur, nak jangan bohong. Gak pernah papa ajarkan kau bohong. Tanamkan sama mereka disiplin. Sehingga juga engkau akan melihat anak-anakmu disiplin lewat hidupmu yang disiplin. Kedua, ya tegur nyata-nyata. Siapa di antara saudara yang suka kalau ada kesalahan ditegur nyata-nyata? Yang mau ditegur? Yang ngertinya kalian khotbah ini Tuhan ya. Atau siapa di antara saudara kalau ada kesalahanmu didiamkan? Pilih mana? B didiamkan, B ditegur. Siapa A? A ditegur, maaf, A ditegur, B didiamkan. Saudara yang mana? A atau B? Suka ditegur? Sakit lo. Sakit lo ditegur. Saya tegur misalnya si Desi. Des, pakaianmu itu gak benar. Ada lagi kulihat sosmed, udah pelayan Tuhan, lidahnya dijulurkan. Ya Tuhan, ampun. Sehingga naik, sehingga rusak nak. Kalau udah lidah diluarkan kan bodat itu. Ampun, ampun. Tahukah kalian lambang lidah wanita dijulurkan? Itu lambang seks. Kalian gak paham mungkin. Itu namanya perzinahan seks. Kamu mengundang orang lain untuk birahi. Yang ini coba, Anda perhatikan sosmedmu itu coba. Jangan bangga kalau lidahmu. Bajumu aja rapi begini, otak laki-laki bisa kotor. Betul laki-laki? Jawab dulu, ya kan aku aja. Betul laki-laki? Melihat wanita yang pakaian sopan aja otak kita bisa kotor. Bisa kotor, bukan semua pasti. Bisa kotor, betul? Bisa, bukan semua.
Apalagi kalau pakaianmu seksi. Di sini paha segini ya Tuhan. Terus kau naik sepeda motor boncengan. Udah segini yang kau pakai berdiri. Kemudian boncengan lagi kau makin segini. Pas kau dibonceng. Kayak saya pernah lihat ini. Pas mobilku di depannya. Ya kan aku harus lihat depan. Aku lihat kemana. Terus kuliah anak gadis itu gelisah-gelisah dia gini-gini. Aduh, ini pura-pura suci tapi kacau. Waktu berdiri aja dia udah segini. Tambah lagi duduk. Bang, naiklah jerah. Pas aku di belakangnya, gini-gini lagi dia, gini-gini. Ya Tuhan udah mau turun aku ngasih sarung. Ini pakai sarung. Atau goni lah. Ampun. Ingat, tubuhmu baik suci. Wanita-wanita, pria-pria katakan, tubuhku baik suci. 1, 2 ya. Pak Gogotik, tubuhku baik suci. 1, 2 ya. Katakan, ku jaga kesucianku. Yang menikah, jaga kehormatan pernikahan. Jangan pernah kau tidur. Bukan istrimu, bukan suamimu. Ingat dosa perzinahan 1 Korintus 6 ayat 18. Mengikat dalam dirimu. Setiap orang yang jatuh sampai selingkuh, bersetubuh, ini dosanya. Mengikat dirinya. Dosa lain di luar tubuhmu, dosa perzinahan dalam dirimu. Maka lihat orang yang berselingkuh, payah lepas. Tunjukkan ke saya siapa yang berselingkuh mudah lepas. Nehi babuji. Gak ada. Semua orang yang berselingkuh yang saya tangani, tahunan. Bahkan asosial. Gak peduli Tuhan, gak peduli anak mau mati, istri mau mati, mama mau mati, gak peduli. Maka saya sudah lihat orang yang selingkuh itu sakit jiwa. Gak peduli mau mati istrinya, mau mati anaknya, serius. Saya tangani anak mau mati, bapak tetap selingkuh, ampunlah. Saya nangani itu bukan lagi ratusan, mungkin sudah sampai ribuan. Jadi kalau saya khotbah, saya menyampaikan kisah nyata semua. Kayak sama katakan sama anak gadis, jangan cari cowok yang tidak setia, cari yang takut Tuhan. Takut Tuhan dia pasti setia, sayang samamu, dia mengasihimu. Pak, tapi dia napasnya bau, gampang itu. Badannya bau, gampang itu, rendam dengan daun sirih 1 hari. Gampang itu. Pak, mulutnya mancung kali, bawa ke Korea Selatan, gergaji, gampang. Gak ada yang gak bisa digergaji di Korea Selatan, apapun. Wajah yang petak pun bisa jadi bulat. Itu di Korea Selatan. Tapi karakter gak bisa kau dapatkan dimanapun. Cari takut akan Tuhan. Tanamkan dalam dirimu itu. Jadi kalau sudah selingkuh pacarmu, jangan kau teruskan. Kalau kau teruskan, tanggung akibatnya samamu. Pokoknya Tuhan udah bicara melalui hamba ini. Oh pasti ngotot dah. Kalau kau lakukan itu, dan kau menikah sama dia, kau diselingkuhnya 3 kali, nanti 5 tahun setelah kau menikah, datang kau sama aku. Oh pendeta, sebenarnya udah bapak tuluknya mata aku begini. Udah bapak, udah mau kuputuskannya si Michael itu. Tapi itulah dia janji. Swear. Potongkan jarinya, swear. Diulanginya 2 kali, diulanginya 3 kali. Dan yang paling bodoh siapa? Si Michael itu atau si Ratna? Rana yang paling bodoh. Bodoh dan bebal. Udah diingatkan pendeta Suhair berulang-ulang pun masih kau pertahankan si Michael hanya gara-gara tampannya. Aduh. Nanti kalau udah menikah, kalau dia selingkuh, kau punya anak, ampunlah. Stres, depresi, frustrasi. Ingat, di dalam pernikahan kalau ada selingkuh, yang pasti yang diselingkuh itu stres, depresi, frustrasi. Ini udah pasti 3 ini. Bisa mati bunuh diri. Ya, jaga dirimu baik-baik. Yang kedua itu dikatakan adalah kasih mendasari pengampunan. Kasih mendasari pengampunan dalam 2 Korintus 2 ayat 7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jadi kalau dia sedang berdosa, berzina, berselingkuh, kalau dia ngaku, dan kasihlah ruang pertobatan.
Semua orang kasih ruang salah, ruang gagal. Yakobus 3 ayat 2. Semua orang banyak salahnya. Saya pun ada salah saya. Di Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Suamimu banyak salahnya, istrimu banyak salahnya, apalagi mertuamu, apalagi edamu, apalagi dirimu. Gak ada orang gak bersalah. Roma 3:23 semua manusia berdosa. Jadi kalau ada orang berdosa, bersalah, jangan permalukan, jangan hakimi. Kalau dia memang kau tegur dengan kasih dan dia perlu gak teguran agak tegas? Memang harus tegas. Saya tanamkan sama keluargaku yang di YouTube, kalau ada suamimu selingkuh, engkau harus tegas. Ada yang kujumpai keluargaku di YouTube, istri-istrinya, mana lah Pak, kalau nanti aku tegas Pak, nanti gak dikasihnya aku uang. Saya bilang, tidak. Ibu bisa hidup mandiri. Gak boleh membiarkan suami selingkuh demi engkau dapat uang, kau biarkan dia dalam dosa. Saya tidak setuju. Sama dosa perselingkuhan harus tegas. Sama dosa perzinahan harus tegas. Tidak boleh main-main. Ada banyak orang di keluargaku yang di YouTube berkata, gak bisa Pak, nanti dia gak kasih gaji sama aku Pak. Ya, up to you. Aku rasa, mana ibu pilih, saya bilang. Hidup sederhana, tapi tenang jiwamu, daripada hidup cukup uangnya dikasih suami yang selingkuh, tapi hancur jiwanya. Mana lagi suami yang selingkuh ada yang bawa ke rumahnya? Ada loh. Selingkuhannya dibawa ke rumahnya, istrinya disuruh kamar sebelah, dia dengan selingkuhannya kamar sebelah. Ini kisah nyata. Gimana sanggup melihat itu? Ada lagi yang selingkuh sambil video call, sambil makan. Istrinya depan, dia video call sama selingkuhannya. Istrinya gak boleh bicara. Aku bilang, ibu pelan-pelan MPP, mati pelan-pelan. Gak boleh bercerai, tapi boleh pisah. Paham ya? Di Alkitab itu dikatakan bertarak. Tinggalkan istri yang begitu, tinggalkan suami yang begitu. Tinggalkan, saya setuju. Gak ada yang kuat. Tinggalkan. Tinggalkan bukan berarti cerai. Contoh kalau suami mukul istri, apakah istri harus tetap ada sama dia? Tidak dong. Kalau anakku lah dipukul oleh suaminya, mana mau aku? Enggak, sini. Ke rumah papa. Sampai suamimu bertobat. Dan kau tidak boleh menikah kembali. Itu risiko memilih jodoh. Ingat, pernikahan Kristen hanya sekali. Sampai kematian memisahkan. Jadi jangan main-main. Pilihlah dengan teliti. Pilih dengan teliti. Buka mata lebar. Lihat karakternya. Lihat saat dia marah. Saat dia emosi. Karena karakter emosinya itu akan dibawanya dalam pernikahan. Maka kalau pacaran aja sudah bentak-bentak, kau pukul meja, pukul kepalamu. Jangan teruskan. Jangan teruskan. Kasihan aku lihat kau nanti. Pasti kau kepalamu diantukkannya ke dinding. Pak. Saya jumpai. Kepalanya dipukulkan ke dinding. Disepak, nangis. Karena saya sudah menangani ratusan orang. Dalam hatiku, Tuhan, gimana bisa suami pukul istri, kepalanya dibanting, disepak. Saya bilang, Bu, gak bisa itu ibu teruskan. Iya Pak, aku udah mau mati. Lebih bagus ibu hidup. Tinggalkan dia. Bagaimana Pak kalau dia NPD, narcissistic personality order, mengalami gangguan emosi, marah-marah aja bawaannya. Saya bilang gak boleh cerai, pisah boleh, bertarak boleh. Karena orang NPD itu kan egois, dinasihati makin marah, mau menang sendiri, mau menjadi pusat perhatian, gak mau dia mengalah, capek memang. Makanya aku bilang kalau pacaran kau dengan NPD kau teruskan, selamatlah, hancur hidup. Ciri-ciri yang kayak mana? Egois, pemarah, mau dia aja diperhatikan, mau aja dipuji, dia pusatnya segalanya. Pokoknya salah ada masalah, kau yang salah, dia benar terus. Ini kau teruskan. Ampun, janganlah anakku ya, beruku hasian, sarangeo. I love you so much. Yang diinginkan ayah ibu lihat pernikahanmu bahagia. Saya aja gak kenal sebagian wajahmu. Gak tahu di mana asal usulmu. Tapi kalau kau bilang, Pak, aku pernah GB Pelita. Saya khotbah di Batam, Jakarta, jumpa saya. Saya senang kalau pernikahanmu bahagia. Bahagia bukan harus kaya. Bahagia hidup rukun damai. Amin, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi, dalam Alkitab dikatakan, Kolose 3 ayat yang ke-13.
Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengampuni adalah perintah. Katakan mengampuni adalah perintah Tuhan. 1, 2 ya. Lebih kuat, saya harus mengampuni. Tapi engkau bilang, Pak, aku sakit kali hatiku, sakit kali, kecewa kali, berat kali. Harus mengampuni. Kalau tidak mengampuni, dosamu tidak diampuni. Tapi gimana aku bisa mengampuni, Pak? Roma 5 ayat 5. Engkau bisa mengampuni bukan kekuatanmu. Engkau bisa mengampuni kekuatan Roh Kudus. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan kasih itu. Mana bisa kita ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, balas kejahatan dengan kebaikan. Mana bisa tanpa Roh Kudus? Roh Kudus ada di hatimu, Roh Kudus ada di hidup saya, memampukan engkau separah apa sakitmu, sakit hatimu, kecewamu. Mengampuni harus. Perintah Tuhan tidak boleh ditoleransi lagi. Harus dilakukan. Pak, aku dikhianati, aku diselingkuhi, aku dipukul, aku digosip, aku dipitnahkan. Apapun ceritamu semua itu. Mengampuni adalah perintah Tuhan. Pak, kalau dia toksik, bisa nggak aku jauh-jauhan? Boleh. Kecuali pasanganmu ya, suami istri, nggak boleh pindah. Itu udah pilihanmu. Pacaran kau udah pacaran toksik, tapi kau teruskan. Itu resikomu. Tapi kalau orang lain, boleh kau jauh-jauhan. Mengampuni itu adalah harus. Saya memberikan gambaran contoh. Sakit hati itu adalah sampah. Tidak mengampuni, engkau terpenjara oleh sakit hati yang berujung kepahitan dan bisa kanker, sakit kanker. Bisa. Asam lambungmu naik terus. Kenapa? Karena engkau menahan kebencian, dendam, amarah. Ketika engkau mengampuni oleh kuasa Roh Kudus, yang diuntungkan dirimu. Ingat, ketika saya mengampuni, seperti diangkat batu dari diri saya. Ibarat ada batu yang selama ini menimpa saya, ketika ada saya mengampuni, batu itu terangkat. Bam! Saya bisa lega. Saya bisa senyum dengan tulus. Kerasa mengampuni dengan tulus. Lihat orang yang tidak mengampuni nampak dari wajahnya. Wajahnya itu wajah marah saja. Payah senyum. Orang yang tidak mengampuni itu orangnya mudah tersinggung. Orang yang bisa menjadi pemarah, kepahitan, dendam. Aku berdoa, jangan jadikan dirimu tong sampah. Tubuhmu adalah bait suci Roh Allah. Roh Allah ada dalam hatimu. Ingat, orang yang membenci tidak masuk surga. Orang yang membenci tidak ada kasih Tuhan dalam dirinya. Mengasihi dengan kasih Tuhan, kebencian pasti pergi. Tapi kalau dengan kasihmu pasti akan terbatas. Tapi kalau kasih Tuhan kau bisa mengampuni. Sesakit hati apapun. Termasuk kalau pasanganmu selingkuh. Engkau dimampukan Tuhan mengampuni. Beberapa keluargaku di YouTube, saya tuntun dia mengampuni pasangan selingkuh. Dan mereka kembali rujuk. Mereka bilang, terima kasih Pak, kami kembali sama. Terima kasih Pak, terima kasih. Nggak ada yang sempurna, saya bilang. Nggak ada yang sempurna.